awal yang buruk lagi. Siapa yang berbicara? Di kehidupan sebelumnya, ibuku dimanipulasi oleh sahabatnya. Dia pergi untuk melakukan aborsi. Hasilnya, tubuh subuhnya menjadi mandul seumur hidup. Apa? Mungkinkah bayiku di perut yang berbicara? Apa yang kau lakukan dengan berpura-pura? Cepat tanda tangani, gugurkan bayinya. Mungkinkah? Benarkah aku hanya berprasangka dan salah dengar? Mama, jangan tanda tangan. Sahabatmu yang jahat ini main-main di luar. Beberapa kali melakukan aborsi hingga mandul seumur hidup. Jadi dia sangat iri padamu yang bisa punya anak. Setelah kau jadi seperti dia akan merancang agar kau menikahi seorang penjudi tua. Akhirnya mati karena kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi yang kau tunggu? Cepat tanda tangan. Cepat tanda tangan. Mama, jangan tanda tangan. Bayi ini akan kulahirkan. Apa? Cecil, kamu gila ya? Aku sudah memutuskan. Aku akan melahirkan anak ini, lalu bekerja keras untuk mencari uang dan membesarkannya dengan baik. Bekerja keras? Perusahaan mana di luar sana yang mau menerima ibu tunggal? Bahkan, jika kamu ingin menikahi pria mana yang mau menerima istri? Yang membawa anak dari orang lain? Anak ini akan merusak hidupmu selamanya. Sutang ini sejak masa sekolah sudah iri pada ibuku. Karena ibuku cantik dan pintar, dia memanfaatkan kepercayaan ibuku padanya untuk menyelesaikan laporan perusahaan ibuku. Menyebarkan rumor tentangnya, membuatnya tidak bisa bertahan lama di setiap pekerjaan, hingga akhirnya perlahan-lahan bahkan pekerjaan yang layak pun tidak bisa didapatkannya. Dia masih berpura-pura, seolah sangat peduli pada ibuku. Sungguh menjijikan, aku sangat marah. Tidak heran, setiap kali aku mencari kerja, Sutang lebih antusias daripada diriku sendiri. Tidak hanya menyelidiki posisi di perusahaanku, bahkan atasan dan rekan kerjaku, dia dengan aktif berusaha berteman dengan mereka. Kupikir dia baik padaku. Ternyata kenyataannya seperti ini. Xiao, jangan bodoh. Anak ini tidak bisa kau rawat. Mama, kamu tidak bisa merawatku. Apa bisa merawat? Benar. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Cepat tanda tangani. Ini hanya anak tanpa ayah. Tidak layak kau pertaruhkan seluruh hidupmu untuknya. Siapa bilang anakku anak tanpa ayah? Dia punya ayah. Presdiryo, saya sudah melaksanakan perintah Anda. Usir semua orang yang disusukan itu dikalah. Yang Construction, mulai sekarang, di seluruh kota A, tidak ada satupun yang berani lagi bekerja sama dengan grup Lee. Kalah tender dari Huayang masih berani menyusupkan orang ke lokasi proyek untuk membuat keributan. Tapi ketahuan olehku, bahkan berani memberiku obat. Sungguh tidak tahu aturan. Sampaikan perintah, mulai hari ini, usaha manapun yang masih berhubungan dengan grup Lee akan kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan Huayang selamanya. Baik. Bu, kenapa ibu belum tidur? Tidur. Bagaimana aku bisa tidur, Yong Jingyan? Kamu sendiri yang bilang. Ini sudah calon yang keberapa? Yang kamu tolak untuk dijodohkan? Bu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak sepertimu. Sudah hampir 30 tahun, tidak juga menikah. Anak pun tidak punya. Buat apa dapat uang sebanyak ini? Nanti kalau kamu mati, tidak akan ada yang memberikan kata sembahyang untukmu. Ini zaman apa lagi? Ibu masih percaya hal-hal begituan. Lagi pula, waktu ayah pensiun, dia bilang keluarga Yong, perusahaan adalah yang utama. Omong kosong? Omongan ayahmu yang tidak masuk akal itu kamu percaya? Dia cuma ingin cepat pensiun. Sekarang sudah enak. Sehari-hari bersembunyi di luar negeri tidak pulang. Tinggalkan kamu siang malam bekerja mati-matian di perusahaan. Kalau kamu tidak segera menikah, aku akan mengabarkan diri sampai mati di makan keluarga Yong. Bu, sebenarnya aku sudah punya orang yang ingin kunikahi. Apa? Putri dari keluarga mana? Kalian pacaran sejak kapan? Sudah kenal berapa lama? Cepat bawa dia pulang, biar kami semua lihat. Dia. Halo? Apa? Kamu hamil? Apa? Kamu hamil? Baik, aku segera ke sana. Kenapa masih diam saja? Cepat pergi ke rumah sakit. Cepat. Leluhur di atas. Keluarga Yong akhirnya punya keturunan. Lin Xiao, kamu sudah hamil. Pacar yang disebut-sebut ini sampai sekarang belum juga muncul. Pria seperti ini sebenarnya tidak mau bertanggung jawab padamu. Kamu pacaran dengan yang pacar seperti apa sih? Kalau ayahku saja disebut tidak bertanggung jawab, tadi salah dengar. Tidak akan ada pria yang bertanggung jawab. Sutang ini sungguh berharap ayahku adalah pria buruk. Dengan begitu, dia bisa terus menyakiti ibuku. Dia bilang dia akan bertanggung jawab. Tanggung jawab apa yang bisa dia berikan? Kamu cepat-cepat gugurkan anak ini. Siapa yang berani menggugurkan anakku?
Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu ternyata mengandung anakku? Aku juga baru tahu. Berikan datanya padaku. Sudah hamil 2 bulan. Perkembangan janin normal. Tapi ibunya kekurangan gizi? Ini tidak boleh. Aku akan segera aturkan ahli gizi terbaik dan tim ibu dan anak. Kamu tenang saja. Aku pasti akan membuatmu melahirkan dengan sehat. Tidak usah. Kamu seorang pekerja bangunan. Menyewa ahli gizi apa? Terlalu boros uang. Lin Xiaoxiao sama sekali tidak tahu, dia benar-benar tidak tahu. Identitas asli Yong Jingyan, identitas asliku. Adalah, kamu pekerja bangunan bergaji 3.000 sebulan. Jangan sok kaya. Aku beritahu kamu, Xiao kami belum tentu akan melahirkan anak ini. Apa katamu? Xiao kami meskipun bukan putri orang kaya, setidaknya lulusan universitas ternama, mahasiswa berprestasi. Dulu Xiao menikah denganmu, seorang pekerja bangunan, menikah dan punya anak denganmu. Bukankah ini terlalu merendahkan? Aku beritahu kamu, Xiao menggugurkan anak, ingin menikah dengan orang terkaya. Bukan hal yang sulit. Meskipun dia mengandung anakku, tapi nyonya muda keluarga Yong. Sama sekali tidak boleh seorang yang memandang rendah orang miskin dan berkarakter buruk. Aku bisa sekalian memujinya. Nona Lin, meski aku hanya seorang pekerja bangunan, tapi setiap bulan aku bisa mendapat 4 hingga 5.000. Aku percaya setelah menikah, asalkan kita berdua berusaha bersama, menghidupi anak bukan masalah. Gaji 5.000 per bulan bisa buat apa? 1 bulan susu formula. Dan pupuk sekali pakai saja tidak cukup. Xiao, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Gugurkan anaknya, putuskan hubungan dengannya. Tenang saja, nanti pasti aku akan memperkenalkanmu dengan pria kaya dan tampan yang berkualitas. Tidak perlu. Punya uang atau tidak, tidak penting. Yang penting, mau bertanggung jawab. Kamu gila, Lin Xiao. Kamu lulusan universitas ternama, malah mau menurunkan derajat dengan menikahi orang seperti ini. Dan memberinya anak. Tang, kamu seharusnya tahu. Aku bukan tipe orang yang memandang harta, asalkan dia mau bertanggung jawab padaku dan pada anak di perutku. Tidak peduli berapa penghasilannya sebulan, dia adalah suami idealku. Bagus sekali, tidak disangka mamiku kali ini benar-benar berpikir jernih. Lin Xiao, setelah belajar bertahun-tahun, apa ilmu itu masuk ke perut anjing? Mau jadi mesin melahirkan untuk rakyat jelata yang malang ini? Sutang, aku tidak menyangka kamu ternyata orang yang begitu materialistis, yang memandang harta dan merendahkan orang miskin adalah kamu. Jangan libatkan aku. Ayo kita pergi. Ternyata, Lin Xiaoxiao ini berbeda dengan sahabatnya yang materialistis ini. Kalau begitu, pernikahan ini bukan tidak bisa dilakukan. Why? Ini aneh. Lin Xiao dulu paling nurut padaku. Sekarang kenapa? Nona Su, ini biaya pemeriksaan kehamilan Nona Lin. Bagaimana? Anda lihat? Tidak tahu malu, yang hamil sebelum menikah bukan aku. Kenapa kau cari aku? Cari saja dia. Bagus sekali. Mulai hari ini, aku tidak hanya punya ayah, tapi juga bisa lahir dengan selamat. Tenanglah, sayang. Kali ini, aku tidak hanya akan melahirkanmu, tapi juga akan memastikanmu berkecukupan, tumbuh sehat dan dewasa. Meski pernikahan ini agak terburu-buru, tapi tenang, semua yang seharusnya kau dapat tidak akan kurang. Mas kawinnya 880.000 yuan. Apa? 880.000? Apakah dia merasa itu terlalu sedikit? Gajimu per bulan hanya 5.000 yuan. Memberi mas kawin 880.000. Itu terlalu banyak. Lagi pula, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Kamu. Jangan-jangan kau pinjam uang. Kamu salah paham? Meski gajiku tidak tinggi, tapi keluargaku cukup berada. 880.000 ini masih bisa diberikan. Sungguh tidak perlu. Kau mau menikah denganku, bertanggung jawab padaku dan bayi ini. Aku sudah sangat puas. Kamu sungguh tidak keberatan? Sungguh tidak keberatan. Kalau kau memang punya uang sebanyak itu, simpan saja untuk dirimu sendiri. Nanti saat bayi lahir, banyak yang perlu uang. Dan lagi, kita ini kan pernikahan kilat. Tidak ada dasar perasaan kalau-kalau nanti. Aku juga tidak bisa membayarnya, ya kan? Bagus, dia cukup bijaksana, memang pantas. Sebagai istri muda keluarga Yong, karena kamu tidak minta mas kawin, semua pengeluaranmu dan anak nanti akan aku tanggung. Tenang saja, aku pasti tidak akan membiarkanmu dan anak menderita. Halo, Jingyan, cucuku di mana? Cepat bawa pulang, biar saya lihat. saya segera kembali. Agar lebih mudah merawatmu dan anak, bagaimana kalau kamu pindah ke tempatku dulu? Saya punya rumah di pinggiran kota. Ini dia. Ini rumahmu? Sebegini mewahnya? Kamu kan pekerja bangunan. Kok bisa tinggal di tempat semewah ini? Ini. Anak ini, akhirnya kamu pulang. Cepat, biar nenek lihat cucu kesayangan. Ini siapa? Anak bodoh.
Majikan? Betul, Nyonya Yong sebenarnya adalah majikanku. Beliau menyewakan satu kamar di rumah ini kepadaku. Setelah pulang kerja, biasanya aku memasak untuk mereka, merapikan taman, kadang juga jadi supir dan perawat sebagai ganti sewa. Ya, betul. Saya majikan sekaligus tuan tanah Jingyan. Kamu pasti Xiao Xiao ya? Anak yang baik. Karena Jingyan membawamu ke sini. Tinggallah dengan tenang. Anggap saja tempat ini seperti rumahmu sendiri. Kekurangan apa? Bilang saja pada kami. Majikan sekaligus tuan tanahmu juga marga Yong ya? Ya, betul. Kalau tidak, mana mungkin dia mau mengizinkanku tinggal di rumah sebaik ini. Betul kan? Betul, ini semua takdir. Aku menganggap Jingyan seperti anakku sendiri. Ini pertama kali kita bertemu. Aku tidak punya hadiah yang bagus. Gelang ini, anggap saja sebagai hadiah perkenalan dariku. Pakailah untuk bersenang-senang. Tidak. Gelang ini terlihat sangat mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Ini barang murahan, tidak berharga. Karena ini adalah kebaikan hati Ibu Yong, kau terima saja. Kalau begitu, terima kasih Ibu Yong. Anak yang baik. Mama Wang, Mama Wang. Halo Nyonya. Bawalah Nonalin ke kamar tidur. Layani dengan baik. Kau naik dan istirahatlah. Aku akan menyusul sebentar lagi. Yong Jingyan, permainan apa yang kau lakukan lagi? Kapan aku menjadi tuan rumah? Yong Jingyan, permainan apa lagi yang kau lakukan ini? Kapan aku pernah jadi tuan rumahmu? Sebenarnya dia mengira aku bekerja dan tidak meminta mahar. Apa? Dia mengira kau pekerja bangunan? Masih mau menikahimu? Bahkan tanpa mahar? Sepertinya menantu perempuan ini karakternya cukup baik. Apalagi, dia juga mengandung anak keluarga Yong. Yong Jingyan, kau jangan sakiti dia. Bu, tenang saja. Karena aku sudah menikah dengannya, aku pasti akan menjadi suami yang baik. Aku percaya padamu soal itu. Tapi memintaku ikut pura-pura jadi tuan rumah, itu terlalu sulit. Tidak akan lama, aku akan cari waktu yang tepat untuk beritahu identitas asliku padanya. Tapi, untuk sementara ini, maafkan Bu, jangan sampai bocor. Baik, asalkan kau bisa membuatku cepat punya cucu, apapun akan kukabulkan. Tidak, aku harus segera telepon ayahmu. Suruh dia segera pulang dari luar negeri. Xiao, bangun, cepat makan sarapan. Ibu Yong? Aku sengaja suruh Buang buatkan makanan bergizi untuk ibu hamil. Tidak usah Bu Yong, aku akan terlambat kerja. Aku akan beli makanan di jalan saja. Berdiri. Ada apa? Kamu sedang hamil dan kurang gizi. Masih ingin melakukan pekerjaanmu itu yang sibuk dan bayarannya sedikit. Sekarang juga berhenti kerja. Istirahatlah, baik-baik di rumah. Tidak bisa berhenti kerja. Kalau aku tidak punya penghasilan, maka hanya kamu yang menafkahi anak kita. Bukankah itu terlalu berat? Aku sanggup menafkahi. Iya, Xiao. Jangan lihat Jingyan. Gaji tetapnya hanya 5.000 sebulan, tapi dia juga punya kerja sampingan di luar. Semuanya digabung, bisa dapat 10.000 sebulan. Setidaknya 50.000. Cukup untuk menafkahi kamu dan anak. Mama, kalau kamu pergi kerja di kantor, wanita jahat Sutang itu belum tentu bagaimana menyakitimu. Lebih baik jauhi dia. Baiklah, kalau begitu, aku akan ke kantor hari ini, mengurus pengunduran diri. Aku akan mengantarmu dengan mobil. Kamu masih bisa beli mobil? Ini mobil yang dipinjamkan Ibu Yong untuk saya. Hanya untuk kendaraan sehari-hari. Makan dulu makanan bergizi ini. Lin Xiao, kamu tahu tidak? Kamu sudah terlambat setengah jam. Aku peringatkan kamu. Jangan pikir karena kamu hamil, lalu bisa bermalas-malasan. Kalau ketahuan atasan, kerjaanmu pasti hilang lagi. Hamil? Xiao, kapan kamu hamil? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Kalian tidak tahu kan? Xiao, hamil duluan sebelum menikah dengan pacarnya. Pacarnya tidak bisa bertanggung jawab. Akan mengajaknya ke rumah sakit untuk operasi aborsi. Wah, Sutang memang sahabat yang jahat. Setiap kali pakai cara ini, berkat demi kebaikan ibuku, membela ibuku, atas nama menegakkan keadilan, tapi malah mencoreng nama baik ibuku. Benar-benar membuatku kesal. Memang pantas lulusan terbaik. Membawa anak di luar nikah, lalu berjalan-jalan dengan sombong. Sungguh tidak tahu malu. Gadis-gadis zaman sekarang terlihat suci dan murni. Padahal, tidak tahu berapa kali sudah melakukan aborsi. Xiao, kamu jangan terlalu sedih. Walaupun dia tidak mau menikahimu, tapi dia setidaknya mengakui anak. Walaupun anak ini begitu lahir, akan menjadi anak di luar nikah. Tapi ini bukan salahmu.
hanya karena kamu salah pilih orang. Sutang. Seberapa bodohnya aku di kehidupan sebelumnya hingga mempercayaimu. Waktu kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan lagi mengacaukan hidup. Tang, kamu tahu aku dan Qingyan sudah menikah. Kenapa masih menyebarkan rumor tentang kami? Mengatakan anakku anak di luar nikah. Aku menganggapmu sebagai sahabat terbaik. Sungguh sangat mengecewakanku. Apa yang kamu katakan? Kamu sudah menikah? Benarkah kamu menikah dengan Yes dengan pacarmu? Ia benar-benar mau menikahimu. Bukti pernikahan ada di sini. Ini tidak mungkin bohong. Hah? Maaf ya Xiao. Aku salah paham. Kalau dia mau bertanggung jawab, itu bagus sekali. Tapi suamimu itu Sangat miskin. Kalau benar-benar punya anak, kehidupanmu akan sulit. bagaimana kalau begini? Ku tahu banyak pekerjaan paruh waktu. Aku akan rekomendasikan untukmu. Dengan begitu, Kamu juga bisa mendapatkan uang lebih untuk susu anakmu. Mama, jangan percaya kata-katanya. Dia tahu tubuhmu lemah. Sekarang kamu hamil, justru saatnya beristirahat dengan baik. Dia sengaja merendahkanmu, membuatmu lelah. Dia ingin kamu keguguran. tidak perlu. Aku tidak butuh uang susu itu. Kamu saja yang kerjakan. Xiao, meski kamu sudah menikah, suamimu cuma tukang bangunan miskin. Berapa gajinya sebulan? Bagaimana kalian bisa menghidupi anak? Tapi kalau hidupmu sulit, uang hidup sudah habis di akhir bulan. Aku bisa meminjamkanmu. Jahat. Padahal dirinya sendiri lebih memilih meminjam uang ke rekan kerja hanya untuk membeli barang mewah. Dan setiap kali selalu menyebut ibuku sebagai alasan. Hingga semua orang mengira ibuku yang menghabiskan uangnya. Benar-benar tidak perlu. Kali ini aku datang ke perusahaan untuk mengajukan pengunduran diri dan pulang untuk mencari kehamilan. Kamu mau berhenti kerja? Betul. Jadi, kalau kamu ada waktu, lebih baik ambil kerja sampingan, tabung uang. Kalau tidak, di akhir bulan nanti tidak ada uang untuk makan. Meminjam uang ke rekan kerja, lalu menyebut namaku sebagai alasan. Bilang uangnya habis untukku. Padahal aku dari awal sampai akhir tidak pernah pakai uangmu sedikit pun. Ini surat pengunduran diriku. Mengingat kita pernah berteman, tolong serahkan ke atasan. Benar-benar berhenti kerja. Bukankah Sutang bilang, apakah suaminya itu orang miskin? Dari mana beraninya dia berhenti kerja untuk hamil? Kata-kata Sutang juga tidak bisa dipercaya. Kamu tidak dengar? Ini Xiao bilang tadi, dia tidak pernah meminjam uang dari Sutang. Apakah dari awal sampai akhir Sutang yang berbohong? Kalian ngomong apa sih? Tidak ada hal seperti itu. Reuni alumni. Baik, aku pasti akan beritahu Lin. Xiao, nanti kami berdua pasti akan datang tepat waktu. Cuma menikahi tukang bangunan miskin saja. Apa yang bisa dibanggakan? Sungguhlah saja, aku pasti akan membuatmu malu. Mama hebat sekali, wanita licik seperti itu. Sudah seharusnya orang tahu wajah aslinya. Sya, kalau bukan karena bayi, mungkin berapa kali pun aku mengulang, aku akan tetap dimanfaatkannya. Untungnya, semuanya masih belum terlambat. Xiao, semua urusan sudah selesai. Aku sudah mengundurkan diri, tapi mulai hari ini, aku dan anak ini benar-benar bergantung padamu. Kamu yakin? Menafkahi keluarga memang tanggung jawabku. Tenang saja, aku akan berikan yang terbaik untuk anak kita. Sekarang hal yang paling penting adalah memulihkan kondisi tubuhmu, memastikan kamu dan bayi baik-baik saja. Dokter, cucu saya. Maksud saya, apakah bayi Nonalin baik-baik saja? Tenang saja, setelah pemulihan beberapa waktu ini, kondisi ibu dan bayi sangat stabil. Apakah itu berarti saya boleh melakukan aktivitas ringan? Ya, bahkan olahraga sederhana sekalipun, tidak masalah. Saya akan buatkan resep obat. Bagus sekali. Saya bisa kembali bekerja. Tidak boleh. Kamu sedang hamil. Lagi pula, Qingyan pasti bisa menafkahimu. Ibu Yong, saya tahu niat ibu baik. Tapi keluarga kita ini hanya mengandalkan Qingyan sendiri. Itu pasti sangat melelahkan baginya. Sebagai istrinya, sudah seharusnya aku membantunya sedikit. Qingyan sangat beruntung bisa menikahimu. Ini adalah keberuntungannya. Tidak juga. Aku dan Qingyan yang beruntung bisa bertemu denganmu dan Ayah Yong, tuan tanah dan majikan yang begitu baik. Ini adalah keberuntungan kami. Setelah aku dan Qingyan mengumpulkan cukup uang, kami akan pindah. Kami pasti tidak akan merepotkanmu dan Ayah Yong. Tidak usah terburu-buru. Istirahatlah dulu. Aku akan keluar sebentar. Yang Qingyan, kapan kamu akan memberitahu? Xiao.
tentang identitas asli kita. Jika tidak segera dikatakan, Xiao Xiao akan pindah Aku bersama. akan mencari kesempatan untuk memberitahunya. Soal, dia bilang mau terus kerja sebagai kurir, biarkan saja dulu. Kalau tidak di rumah saja, dia mudah overthinking. Ayong, dalam dibalik kasus obat itu, sudah semua tertangkap. Aku mau mereka di penjara selamanya. Baik, tapi Pali, khusus untuk urusan ini, mengadakan jamuan di Hotel Group Yong ingin meminta maaf secara langsung kepada Anda. Menurut Anda, kita pergi atau tidak? Mari kita lihat. Baik, saya segera mengaturnya. Anak itu, Xiao Xiao, terlalu mengerti sampai aku merasa iba. Dia khawatir kamu terlalu capek sendirian, kerjaan kurir yang melelahkan seperti itu. Apapun dia mau lakukan. Halo, sayang. Lagi di mana? Aku baru terima pesanan kurir. Lokasinya di Huayang Construction. Seharusnya tidak jauh dari lokasi proyekmu. Apa katamu? Kamu di Huayang Construction? Aku mau ke kantor CEO mengantar sesuatu. Baiklah, lihat hampir sampai. Aku tidak bisa bicara lama. Jangan terlalu capek. Pulang lebih awal. Kantor CEO? Bukankah itu kantorku? Pak Yong, Anda ini. Kenapa kamu? Aku kaget sekali. Kukira istriku. Pak Yong ini seolah-olah seperti adegan selingkuh istri. Jangan ngomong sembarangan. Meski aku dan istriku. Termasuk kawin lari. Tapi tradisi keluarga Yong selalu setia pada satu orang. Orang yang berkhianat akan diusir dari keluarga. Bukan. Kenapa kamu masuk lagi? Aku datang untuk melapor. Pali, menjanjikan pertemuan pukul 6 malam. Masih setengah jam lagi. Tidak perlu buru-buru. Nanti saja. Baik. Halo, steak Anda sudah sampai. Ini kan si jagoan kita, Lin Xiao Xiao. Kamu benar-benar mengantar makanan. Pantasan tidak datang ke reuni? Apa takut kami menertawakanmu? Iya, kalau bukan karena Sutang hari ini punya akal. Memesan steak dan menyuruh dia mengantar. Barangkali kita tidak bisa bertemu hari ini. Sutang ini benar-benar jahat. Sengaja tidak memberitahu Mama. Ada reuni. Dan sengaja memesan layanan antar. Hanya ingin membuat Mama yang malu di depan banyak teman. Sutang, kamu sengaja ya? Kalian tidak tahu, Xiao Xiao ini sudah menikah dan hamil, masih harus keluar cari uang. Aku kasihan melihatnya. Jadi ingin membantunya dapat uang lebih. Lihat, dia dapat uang jasa sekaligus ikut reuni. Sangat menguntungkan kan, Xiao Xiao? Kamu tidak marah padaku, kan? Apa? Maksudmu, Lin Xiao Xiao sudah menikah? Xiao, suamimu kerja apa? Kita kan teman sekelas. Mungkin nanti ada kesempatan untuk kerjasama. Suamiku adalah... Suaminya pekerja bangunan biasa. Sepertinya proyeknya di sekitar sini. Apa kamu bisa bekerja sama dengannya? Kamu bangun villa. Suruh suaminya angkat batu bata untukmu. Masih Bapak Yong yang punya kelapangan hati. Tenang saja, saya akan kembali. Segera hapus cucu saya yang tidak berguna itu dari silsilah keluarga. Semoga hal ini tidak mempengaruhi kerjasama antara Huayang dan keluarga Li kami. Orang yang bertindak sesuai aturan pasti berhak bekerja sama dengan Huayang. Sedangkan yang tidak patuh aturan... Saya mengerti. Saya paham. Bapak Yong, saya baru mendapat kabar. Ibu sedang berada di lobi hotel ini mengikuti reuni teman sekelas. Saya tidak dengar dia ada reuni hari ini. Baiklah, perintahkan dapur untuk mengirimkan beberapa botol anggur bagus untuk ibu. Pastikan dia dan teman-temannya menikmati hidangan dengan gembira. Baik, saya segera laksanakan. Maksudmu, lulusan terbaik sekolah kita yang terkenal itu terburuk, jadi kulit makanan saja sudah parah. Masih menikah dengan pekerja konstruksi? Memang benar, nasib bisa berubah drastis. Lin Xiao Xiao, dulu dia adalah juara kelas, murid terpandai di sekolah kita. Dan sampai sekarang keadaannya seperti ini. Lihatlah Sutang, dulu nilai dia yang paling buruk di kelas kita. Tapi, dia punya pacar dari Huayang Construction yang menjabat sebagai manajer umum. Tidak seberapa. Di Huayang. Saya cuma karyawan biasa saja. Paling-paling hanya punya sedikit kenalan dengan CEO Yong dari Huayang. Bisa berbicara beberapa kata saja. Cepat bawa turun. Kami tidak memesan anggur semahal ini. Ini atas perintah CEO Yong dari Huayang. Semoga tamu terhormat menikmati hidangannya. Semua biaya ditanggung oleh CEO Yong. Lihat, Pali masih rendah hati. Ternyata memang Pali, kami yang duduk di sini. Tidak ada hubungan dengan CEO Yong, tamu kehormatan CEO Yong. Pasti hanya Pali. Siapa lagi? Masa mungkin Lin Xiao Xiao
Apa suaminya mengangkut batu bata lebih banyak sehingga CEO Yong memberikan perhatian khusus? Lucu sekali. Ya, suamiku hanyalah seorang pekerja bangunan biasa. Tapi dia mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Dia tidak kalah dari kalian semua. Sudahlah, Xiao Xiao. Kita semua teman sekelas. Mereka hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada maksud buruk. Ada maksud buruk atau tidak? Kamu sendiri yang tahu. Apa maksudmu? Sekarang kamu merasa malu dan sedih karena menikahi pekerja dari lapisan bawah masyarakat. Lalu saat aku menyarankanmu untuk menggugurkan kandungan, mengapa kau tidak mendengarkan? Benar, siapa tidak tahu selama bertahun-tahun ini, Sultan selalu merawatmu dengan baik. Dan sekarang kamu malah menuduh balik. Ya, dia baik padaku. Kalian tidak tahu betapa baiknya dia padaku. Dia tidak hanya memaksaku menggugurkan anak, tanpa memberikan kondisi kesehatanku. Saat aku hamil, dia juga di depan mantan rekan kerjaku, padahal tahu aku sudah menikah, mengatakan anakku adalah anak haram. Dan juga, setiap kali aku mendapatkan pekerjaan, dia akan sangat aktif menemui atasan dan rekan kerjaku, dan di depan mereka mengatakan betapa buruk karakternya. Tapi tidak apa-apa, aku tidak mempermasalahkannya. Kamu hanya ingin yang terbaik untukku, kan? Apa maksudmu, Sultan? Bukankah kamu dan Xia? Xia adalah sahabat terbaik. Acara reuni teman sekelas masih bisa dimaklumi. Tapi kamu jelas-jelas tahu, kondisi kesehatannya tidak baik. Kamu malah mendorongnya untuk melakukan operasi aborsi. Kamu wanita yang jahat. Kamu mengada-ada. Ini kan karena kamu sendiri yang terlalu larut dalam cinta. Kamu yang mau merendahkan diri, menikahi seorang kerja konstruksi dari kalangan bawah, bahkan mau punya anak dengannya. Coba pikir, kamu seorang kurir pengantar makanan, dia seorang kuli bangunan. Pantaskah kalian menikah dan punya anak? Aku menyuruhmu menggugurkan kandungan. Bukankah itu untuk kebaikanmu? Benarkah untuk kebaikanku? Atau karena kamu sering aborsi hingga tidak bisa hamil? Lalu iri padaku. Apa katamu, Sutang? Bukannya kamu bilang belum pernah pacaran? Tidak, dia mengada-ada, dia memfitnahku. Masa sih aku mau fitnah, Sutang? Kamu kan sahabat terbaikku. Masa aku tidak mengenalmu? Iya, pernah melakukan aborsi atau tidak, bisa hamil atau tidak, periksa saja pasti ketahuan. Tuan Li, kau tidak percaya bahwa dia periksa? Nanti semuanya jelas. Kamu! Kita putus. Mulai sekarang, setiap ketemu, aku hajar kamu. Apa tidak ada kesalahpahaman di sini? Antara. Kamu senang ya? Kamu bilang aku iri kamu bisa hamil? Baiklah, aku akan buat kamu tidak bisa hamil selamanya. Halo, sayang. Lepaskan aku, Mas Mika. Berani-beraninya memanggil suami miskinmu untuk menyelamatkanmu. Sesau. Aku ingin lihat siapa yang berani mengganggu istriku, Yong Jingyan. Apa? Tuan Yong, Anda sudah menikah? Di mana dia? Tuan Yong, Segera ikut aku. Lindungi Nyonya Muda, keluarga Yong. apa yang sebenarnya terjadi? Kurasa kamu memang keras kepala. Aku sudah berusaha baik padamu, tapi kamu tidak tahu terima kasih. Tidak mendengarkanku, nekat ingin punya anak, nekat ingin menikah, menikahi seorang pekerja bangunan. Kamu merasa bangga, ya? Dengarkan. Bahkan jika hari ini aku membunuhmu dan anak di perutmu sampai mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Benarkah? Sia-sia. Bukankah itu Payung Jingyan, CEO Wayang Construction? Kenapa dia ada di sini? Cepat pergi. Enggak, kalian belum boleh pergi. Kamu tidak apa-apa? Kamu sudah tidak takut mati? Ya, di restoran milik keluarga Yong. Berani mengganggu istri saya, Yong Jingyan. CEO Yong apa? Menurut saya, kamu hanyalah suami, hanya seorang pekerja konstruksi. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan takut. CEO Lee, kenapa Anda di sini? Bukankah Anda manajer Su dari perusahaan anak Lee Group? Kalau dia orang dari keluarga Lee, ini jadi mudah. Dia di siang bolong menghina istri saya. CEO Lee, menurut Anda bagaimana saya harus menghukumnya? Dan keluarga Lee Anda? Ini, saya benar-benar tidak tahu soal ini. CEO Yong. Manajer Su, cepat berlutut dan minta maaf. Kepada CEO Yong dan istrinya. Apa katamu? Kamu bilang dia orang terkaya di negeri ini.
Presiden Direktur Yong Group, Lin Xiaoxiao, adalah istri direktur utama. Tidak mungkin. Mereka semua adalah pekerja biasa. Apa yang kamu bicarakan? Cepat berlutut dan minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Aku tidak pantas menerimanya. Aku hanya berharap dia nanti tidak menggangguku lagi. Tentu saja. Ngomong, ayo kita pergi. Istriku baik hati. Tapi aku tidak. Tuan Li, jika aku tidak melihat dia mendapat hukuman yang setimpal, aku tidak akan tinggal diam. Tuan Yong, mari kita bicara baik-baik. Segera beritahu seluruh perusahaan. Cabut semua jabatan Sutang di grup Li. Semua tunjangan yang dia terima di perusahaan, kembalikan 2 kali lipat. Tuan Li, aku tahu salah. Aku mohon padamu. Dan jika aku kehilangan pekerjaan ini, aku tidak bisa bertahan di ibu kota. Sepatutnya. Tuan Li. Untung kita tidak melakukan apa-apa pada Xiao Xiao. Sungguh menakutkan. Benar. Jelas adalah CEO grup Yong. Sutang ini suka mengarang cerita, bilang dia pekerja bangunan. Aku rasa dia memang berniat jahat. Jaringan yang bagus seperti itu. Semua dirusaknya. Dia benar-benar merugikan kita. Pukul dia. Ada apa ini? Xiao Xiao kenapa bisa jadi begini? Yong Jingyan, bagaimana caramu merawat istrimu? Aku lihat kamu benar-benar... Aku baik-baik saja. Ini bukan salahnya. Kamu memanggilku apa? Ibu, jika kamu tidak ingin mengakuiku sebagai menantumu, aku masih bisa seperti dulu memanggilmu Ibu Yong. Ibu, Xiao Xiao, dia sudah tahu semuanya. Menantuku yang baik, semua ini gara-gara si brengsek ini. Bersikeras menyembunyikan identitasnya, membuat menantu dan cucuku menderita seperti ini. Masih diam saja. Cepat cari dokter. Jika ada apa-apa dengan cucu dan menantuku, jangan panggil aku ibu lagi. Aku segera pergi. Dokter, dia dan bayinya baik-baik saja? Tenang saja, Nyonya muda dan Tuan muda semuanya normal. Tapi Nyonya muda terlalu terkejut. Disarankan lebih baik beristirahat dengan tenang belakangan ini. Terima kasih. Kalau begitu Jingyan, temani Xiao Xiao dengan baik. Aku antar dokter dulu. Xiao Xiao, apakah kamu marah padaku? Ayah yang jahat. Dari awal, kamu tidak percaya pada Mama. Makanya kamu main-main menyembunyikan identitas. Tapi Mama, kamu tidak boleh benar-benar marah pada Ayah. Ayah adalah orang terkaya di negeri ini. Asalkan kamu bergantung padanya, seluruh ibu kota bisa kamu kuasai. Nak kecil, kali ini aku tidak bisa mendengarkanmu lagi. Mama, kamu ternyata bisa mendengar suaraku. Xiao Xiao, kamu sedang bicara dengan siapa? Jingyan. Tidak, Tuan Yong. Sudah waktunya kita membicarakan pernikahan kita. Dokumen ini sudah lama saya siapkan. Saya sudah menandatanganinya. Kapan saja bisa mengurus prosedurnya. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau tidak tahu. Di antara kita berdua, sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Kau adalah orang terkaya di ibu kota yang sangat terhormat. Sedangkan aku, hanya rakyat biasa. Tuan Yong, aku tidak pantas. Kau menyalahkanku. Aku tidak menyalahkanmu. Ku menyalahkan diriku sendiri. Jika dulu aku tidak begitu mudah percaya pada kata-kata Sutang, aku tidak akan sampai harus bekerja serabutan, mengantar pesanan, tidak akan bertemu denganmu. Apalagi mengandung anak ini. Kau tidak percaya padaku, menyembunyikan identitas. Itu pun wajar. Tanda tangani saja. Setelah anak ini lahir, aku akan biarkan dia tinggal di keluarga Yong. Sedangkan aku dan kamu lebih baik kembali ke jalan masing-masing. Jangan, Mama. Di kehidupan ini, kita berdua akhirnya punya kesempatan untuk hidup bahagia. Jangan menyerah begitu saja. Membesarkanmu dengan berkecukupan adalah hutangku dari kehidupan sebelumnya. Jadi di kehidupan ini, aku akan membiarkanmu tinggal di keluarga Yong. Sedangkan aku, kemewahan dan kekayaan keluarga Yong memang seharusnya bukan milik orang biasa sepertiku. Sudah kukatakan, tradisi keluarga Yong kami selalu setia pada satu pilihan. Karena kita sudah menikah, kamu dan anak ini hidup adalah keluarga Yong. Mati pun arwah keluarga Yong.
Kamu istirahatlah dengan baik. Mama, tolong maafkan Papa. Kalau Mama tidak mau Papa lagi Sutang yang jahat itu, bukankah akan senang hatinya? Di kehidupan ini, aku melahirkanmu saja. Sudah cukup membuatnya menderita. Aku tidak mau. Aku ingin Papa dan Mama bersama. Kalau tidak, aku tidak mau lahir. Bagaimana? Apakah Xiao marah padamu? Sudah kuduga, seharusnya aku tidak menipunya dulu. Nah, sekarang Xiao marah. Tidak boleh. Kamu harus segera membujuk menantuku. Di dalam perutnya, ada anak keluarga Yong. Bu, dia sekarang mau bercerai denganku. Bercerai? Tidak boleh. Aku peringatkan kamu, Yong Jingyan. Xiao adalah menantu pilihanku. Kalau kamu berani bercerai, aku akan mengusirmu dari rumah. Bu, 笑笑笑笑，笑笑，笑笑， kamu kenapa? kamu tidak enak badan di mana? Ini saja buat apa? Cepat antar dia ke rumah sakit. Cepat panggil ambulans. Pemberitahuan pemecatan sudah dikeluarkan. Masih berani nongkrong di perusahaan. Sungguh tidak tahu malu. Menyamakan CEO Grup Yong dengan bekerja bangunan bukan cuma menghina seenaknya, tapi berani juga mengganggu istri direktur. Kamu ini benar-benar cari mati. Benar sekali. Makanya dulu waktu Lin Xiaoxiao masih di perusahaan, dia selalu memfitnah Lin Xiaoxiao di depan kita. Ternyata benar-benar karena iri hati. Jijik sekali. Di depan pura-pura jadi sahabat baik, diam-diam malah iri dan suka menyebarkan rumor. Betul, kalau aku jadi kamu, sudah lama aku tidak tahan hidup. Hei, hei. Li Xiaoxiao, ini semua salahmu. Kamu yang membuatku jadi begini. Tunggu saja. Aku punya banyak cara untuk menghajarmu. Menurut keterangan wartawan stasiun ini, karena menantu Lin Xiaoxiao hamil, keluarga Yong akan segera menyambut penerus generasi ketiga. Kakek Yong mengakhiri lebih awal perjalanan keliling dunianya dan buru-buru pulang ke tanah air. Kakek Yong. Bukankah itu ayahnya Yong Jingyan? Lin Xiaoxiao, kamu cuma mengandalkan dirimu hamil anak keluarga Yong, kan? Kalau anak ini menjadi anak yang tidak jelas ayahnya, lihatlah bagaimana kamu masih bisa sombong di hadapanku. Untung anaknya baik-baik saja. Kalau tidak, bagaimana aku menjelaskan pada leluhur keluarga Yong? Bu, sekarang yang paling penting adalah kesehatan Xiaoxiao. Bahkan dokter pun tidak bisa memeriksanya. Apa sebenarnya penyebabnya? Yang menyebabkan ancaman keguguran ini? Bagaimana kalau kita memanggil tim medis dari luar negeri saja? Dokter yang paling hebat pun tak akan berguna. Ayah, kalau ayah berpisah dengan ibu, aku tak mau hidup lagi. Bu, tidak perlu berlebihan seperti ini. Ini cuma anaknya lagi rewel. Beberapa hari lagi akan membaik. Ini tidak boleh dianggap remeh. Kamu sedang mengandung keturunan keluarga Yong kami. Anak ini, apakah benar keturunan keluarga Yong kalian? Masih belum pasti. Pak, kenapa kamu pulang? Ayah, jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak sebodoh kamu. Pak, kamu gila ya? Baru pulang ke Indonesia, sudah memukul anak sendiri. Begitukah caranya menjadi seorang ayah? Dia menikahi seorang wanita yang tidak setia. Sudah cukup buruk. Sekarang dia malah membiarkan wanita ini membawa seorang penjahat dan mengakuinya sebagai anak keluarga Yong. Memukulnya saja sudah ringan bagiku. Ibu Yong, Pak Yong, Jangan sampai kalian tertipu oleh wanita bernama Lin Xiaoxiao ini. Demi bisa masuk ke keluarga Yong, dia menggunakan segala cara. itu bohong. Aku tidak berbohong, Pak Yong. Apakah kamu sampai sekarang belum tahu? Dulu, beberapa pesanan antar yang dia kirim ke Huayang Construction, semua dipesan oleh orang-orang dari grup Li. Tujuannya agar dia bisa bertemu dengan kamu yang sedang dalam keadaan tidak sadar pada waktu itu. Aku tidak. Benar? Asal bicara saja? Ada buktinya? Ini grup Li. Bohong. Saat aku bekerja di grup Li, aku hanyalah seorang staf administrasi biasa. Selain rekan kerja di departemenku, saya tidak pernah berhubungan dengan manajemen puncak. Foto-foto ini pasti hasil editan. Atau mungkin hasil sintesis AI. Benar. Kuda mama, kau sudah pernah mati sekali? Semua karena orang di depan mata ini. Kamu tidak boleh percaya padanya. Apakah ini benar? Pak Yong, lihat saja. Kamu akan tahu. Kenapa tidak berani melihat? Kalau ayah benar-benar percaya pada wanita jahat ini, sejarah kehidupan sebelumnya bisa terulang lagi. Aku pasti mati. Foto-foto ini tidak membuktikan apapun. Apa katamu? Masalah antara aku dan Xiao Xiao sudah diselidiki tuntas. Ini ulah cucu Pali, saksi dan bukti lengkap.
Bahkan Pak Li sendiri datang meminta maaf padaku. Jika kau masih menyalahkan Xiao Xiao untuk hal ini, jangan salahkan aku. Faktanya memang Pak Ali dan cucunya yang merencanakan. Tapi Lin Xiao Xiao adalah alat yang mereka gunakan untuk menyakitimu. Tuan Yong, sampai sekarang kau masih belum mengerti. Lin Xiao Xiao sebenarnya sudah tahu identitasmu saat di rumah sakit. Meskipun kau berpura-pura sebagai pekerja bangunan biasa, dia tetap mau melahirkan anak ini. Tentu saja, aku mau melahirkannya. Karena dia adalah anakku. Mengakulah, Lin Xiao Xiao. Aku mengakui apa? Inilah tujuannya, Lin Xiao Xiao. Kau sengaja memanfaatkan Tuan Yong yang diracuni, hamili anak Tuan Yong, untuk merebut harta keluarga Yong. Cukup! Anak dalam kandungannya adalah anakku, Yong Jingyan. Bahkan jika dia sengaja mendekatiku, anaknya akan mewarisi harta saya. Itu hal yang wajar. Bagaimana jika anak di kandungannya itu bukan anakmu? Apa katamu? Aku bilang, anak yang dikandungnya itu bukan anakmu. Dia hamil dengan anak yang ayahnya tidak jelas. Dia hamil, itu adalah anak yang ayahnya tidak jelas. Omong kosong. Waktu dan bulannya cocok. Anak yang kandungnya adalah anakku. Jika anak dalam kandungan Xiao Xiao bukan anak Jingyan, lalu siapa ayahnya? Tanyalah pada dirinya sendiri. Paman, aku juga penasaran. Atas dasar apa kalian memastikan anak dalam kandunganku bukan anak Yong Jingyan? Bawa masuk semua orang di luar. Ini, coba, apa yang kau tunggu? Baik. Lin Xiao Xiao, siapa dari ketiga orang ini ayah anakmu? Katakan sendiri. Aku bahkan tidak mengenal mereka. Xiao Xiao, bagaimana bisa kau begitu kejam? Aku pacarmu, David. Kau tidak ingat aku? Kita baru putus 3 bulan lalu. Omong kosong. Akulah pacar Xiao Xiao. 3 bulan lalu, kita baru menginap bersama. Apa yang kalian bicarakan? Akulah pacar resminya. Aku dan Xiao Xiao sudah kenal sejak kuliah. Kami bersama selama 5 tahun. Hingga bulan lalu, dia memblokir dan menghapusku. Anak dalam kandungan Xiao Xiao adalah milikku. Akulah ayah anak itu. Akulah. Milikku. Akulah. Cukup. Berani bicara seenaknya di keluarga Yong. Kalian sudah tidak sabar mati ya? Sudah lihat? Wanita yang kau buru-buru nikahi ini sebenarnya adalah wanita yang tidak setia. Dengar, Yong Jingyan. Aku tidak peduli siapa ayah anak di kandungannya. Yang pasti, mustahil dia anak keluarga Yong. Keluarga Yong tidak akan mau menanggung malu ini. Kakek, jangan marah. Lebih baik biarkan Xiao Xiao sendiri yang jelaskan. Siapa sebenarnya ayah kandung anak ini? Apakah aku yang harus orang yang difitnah ini membuktikan diri sendiri? Mimpi. Siapa yang mengklaim? Dialah yang harus membuktikan. Kalian semua bilang dia pacarku. Pernah tidur denganku. Buktinya mana? Di dadamu ada tahi lalat merah sebesar kuku. Dan di bahumu ada bekas luka. Itu lukamu waktu kecil saat memanjat tembok. Jari kelingking kakimu lebih panjang dari jari telunjuk. Bagaimana mereka bisa tahu sedetail ini? Cek, tahu hal ini aneh apa? Sutang si gadis palsu itu dan ibuku sudah berteman lama. Dia juga tahu. Tak heran wajah-wajah ini terlihat familiar. Ternyata begitu. Tidak bisa cari alasan lagi kan, Lin Xiao Xiao? Kamu tidak bisa jawab? Apa bahkan kamu sendiri tidak bisa pastikan siapa sebenarnya ayah kandung anak ini? Pak Yong. Anda ingin anak Anda mewarisi keluarga Yong, itu wajar. Tapi, jika harta keluarga Yong yang bernilai miliaran jatuh ke tangan seorang anak yang bukan keturunan asli, itu sangat lucu. Bagaimana? Tidak percaya? Baik, akan kubuktikan pada kalian. Kalian lihat kan, dia memang punya tahi lalat merah di tubuhnya dan bekas luka di bahunya, semuanya jelas. Kalau dia tidak pernah tidur dengan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa tahu hasilnya di tubuhnya? Lin Xiao Xiao, kau ini perempuan, berani-beraninya mencoba menggunakan anak haram. Kurasa kau memang sudah bosan hidup. Berani di keluarga Yong. Berani-beraninya kepada istri muda keluarga Yong berbuat lancang. Kau ini suami apa bukan? Sampai membiarkan orang sembarangan ini. Begitu menganiaya istrimu. Iba, aku tadi tidak waspada. Iya. Memalukan sekali kau ini. Xiao Xiao, ini saja. Selama aku ada, orang-orang ini jangan harap bisa menyakiti kamu dan anakmu sedikit pun. Nana为我，不愧是我的亲奶奶。 Ibu tua, sudah begini keadaannya. Anak dalam kandungannya. Apakah benar anak keluarga Yong? Sudah begini, aku lihat tuh orang tua ini hanya ingin membuat rumah ini kacau balau. Gue rasa kau yang pikun. Aduh, pelan-pelan. Biarkan saja mereka. Ayahku ini, hanya ibuku yang bisa mengendalikannya. Sudah begini, kau masih membela Lin Xiao Xiao dan anak dalam kandungannya? Apakah kau tidak peduli lagi dengan harga diri keluarga Yong? Coba bilang anak dalam kandungan Xiao Xiao bukan anak keluarga Yong. Ini adalah anak keluarga kami.
Buktinya jelas. Para pria ini tidak mungkin berbohong. Para pria ini, bukankah mereka pacarmu? Apa katamu? Ini adalah pacarmu semasa kuliah. Ini adalah pacarmu sekarang. Ini adalah orang yang selama ini kau selingkuhi. Apa? Kau pernah tidur dengannya? Sutang, bukankah kamu selalu bilang masih punya perasaan lama padaku? Ternyata pacar. Sudah ganti sebanyak ini. Bukan urusanku. Aku dan Sutang hanya saling memanfaatkan saja. Yang kalian semua, dia memfitnah. Kalian tidak bisa mendengarnya. Aku tidak sepertimu. Kamu lupa, dulu istrinya masih menangkap kalian berdua di tempat tidur. Sekarang di internet masih ada video kalian. Kamu masih berani mengoceh sembarangan. Belum memfitnah orang lain. Bersihkan dulu dirimu sendiri. Bahkan jika aku punya hubungan dengan mereka bertiga, lalu apa? Itu tidak bisa membuktikan anak di perutmu adalah keturunan keluarga Yong. Siapa bilang tidak bisa dibuktikan? Kebetulan, aku juga tidak ingin anak di perutku memiliki noda apapun. Sia-sia. Maksudmu? Melakukan amniocentesis mengambil sampel DNA. Aku bersedia dengan Pak Yong melakukan tes DNA. Tidak boleh. Anaknya masih sangat kecil sekarang. Kalau melakukan amniocentesis, bagaimana kalau anaknya terluka? Azarlah. Xiao, apakah kamu khawatir aku akan percaya kata-katanya? Tenang saja. Orang ini sama sekali tidak bisa dipercaya. Ini, meskipun ingin melakukan tes DNA, tunggu saja sampai anaknya lahir, baru lakukan juga tidak terlambat. Mama, aku sudah besar, tubuhku sehat-sehat saja. Sama sekali tidak ada masalah. Di kehidupan sebelumnya, aku bodoh, percaya pada Sutang. Baru membahayakan anakku. Susah payah bisa kembali sekali ini. Aku ingin anakku lahir dengan penuh harapan. Kemudian tumbuh besar dengan aman dan lancar. Malam panjang, mimpi banyak. Dia hari ini bisa membawa orang untuk memfitnah anak dalam kandunganku. Besok belum tentu bisa membuat masalah seperti apa. Aku akan menemanimu. Dan kamu, ikut bersama kami. Aku ingin melihat. Kamu nanti masih ada kata lagi untuk dikatakan. Pergi. Aku tidak percaya. Dia benar-benar mengandung anak keluarga Yong. Kenapa belum keluar? Jangan-jangan ada masalah ya? Mungkin saja hasilnya sudah keluar sejak lama. Hanya saja dokter tidak mau memberitahumu. Cucu yang dinanti-nantikan, keluarga Yongmu, sebenarnya adalah anak haram. Diem. Apakah kamu tidak bisa hidup sampai hasilnya keluar, Xiao? Kita abaikan saja dia. Setelah kita pulang nanti, akan kujaga kesehatanmu baik-baik. Lihat wajahmu yang pucat ini. Sungguh menderita sekali. Tenang saja. Demi reputasi keluarga Yong dan anak ini, aku rela menderita apapun. Setelah hasil laporannya keluar nanti, aku akan lihat bagaimana. Bagaimana dokter? Hasil tes DNA sudah keluar. Ini Apa yang sulit dikatakan? Nyonya Yong begitu memihak wanita ini. Maka jika tahu anak di kandungannya bukan anak keluarga Yong, Nyonya Yong tidak akan peduli, bukan? Jika kau berani menghina anakku dan Nyonya Yong lagi, Lain kali. tidak akan hanya satu tamparan. Laporan tes sudah keluar. Kau masih berani memukulku? Orang yang melakukan hal memalukan ini adalah kau. Laporan tes ini hanya akan menjadi bukti kau memfitnahku. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau benar-benar hamil? As anak Yong Jingyan. Sudah kuduga. Ini memang keturunan keluarga Yong. Tua bangka hampir saja membahayakan cucu kesayangan kami. Bagus sekali. Akhirnya, keluarga Yong punya penerus. Jingya, kau benar-benar pahlawan besar keluarga Yong. Xiao lah pahlawannya. Xiaoxia, aku salah paham padamu. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Akulah sahabat terbaikmu. Salah paham? Aku bahkan menganggapmu sahabat terbaik. Tinggal bersama bertahun-tahun. Segala rahasia aku ceritakan padamu. Tapi kamu malah menggunakan rahasiaku sebagai senjata untuk menjerumuskanku. Sutang, padahal kamu bilang, aku sahabat terbaikmu. Setelah dia keluar, serahkan ke polisi. Akan kubuat dia membayar semua yang dilakukannya. baik. Lin Xiao, kau merasa bangga sekarang ya? Mengapa kau bisa hidup enak, sedangkan aku tidak? Aku tidak mengerti apa sebenarnya kelebihanmu dibanding aku. Karena dia baik hati dan berkarakter luhur. Sedangkan kau, tunggulah makan nasi penjara. Ayo, kita pergi. Xiao, Kau kenapa? Perutku. apa yang terjadi? Tadi kan masih baik-baik saja. Sudah kukatakan jangan dilakukan prosedur tusukan. Nah, sekarang benar-benar terjadi masalah. Sudah kuduga, meski kau mengandung anak keluarga Yong. Lalu apa? Kau memang tidak punya keberuntungan ini? Lin Xiao, kau kalah. Kau juga tidak menang.
Dokter, di mana dokter? Cepat! Cepat, cepat! Xiao Xiao, jangan sampai terjadi apa-apa! Xiao, akhirnya kau sadar. Kau sudah bekerja keras. Bagaimana anaknya? Baik-baik saja, kata dokter. Belum pernah melihat anak yang begitu sehat dan penuh semangat. Xiao Xiao, kamu sungguh sudah bekerja keras. Setelah keluar dari rumah sakit nanti, saya akan mengadakan konferensi pers untuk secara resmi memperkenalkan kepada semua orang Nyonya muda keluarga Yong kami dan ahli warisnya, agar tidak ada lagi orang yang tidak tahu diri yang berani menyusahkanmu.